Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tutawilu biha amarana wa tubarika alaiha wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Allahu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qana'atan rabbana tawakkalna ilaika fa innaka tuhibbul mutawakkilin. Amma ba'd. Wal maqalatu saminatu wasrata utawi makalah kang nomor 18. Jadi makalah yang ke-18 Qala alaihi salam. Di kesebutannya Nabi Muhammad SAW bersabda, Nabi Muhammad SAW, arba'atu jawahira utawi papat piro-piro mutiara. Jadi ada 4 mutiara wahya utawi arba'ah iku libasun tabiati penganggone watak. Jadi 4 mutiara yang berhubung dengan apa itu sandangan atau pakaian pada watak manusia. Fi jismi bani adama, dalam jisim Nabi Adam, yuziluha arbatu asya. Jadi ada 4 mutiara pada diri atau watak tabiat manusia, tabiat di dalam jisim anak cucu Nabi Adam. Yuziluha yang menghilangkan terhadap 4 mutiara itu juga 4 perkara. Yuziluha arba'atu asya, yang akan menghilangkan terhadap 4 hal itu juga 4 hal, yaitu minas sifatil mazmumah, dari sifat-sifat yang tercela. Jadi 4 mutiara yang perlu selalu disandang oleh jisim atau atau jiwa daripada anak cucu Nabi Adam, yang mana 4 mutiara itu akan hilang oleh 4 hal dari sifat-sifat mazmumah. Sifat mazmumah yaitu sifat tercela. Amal jawahiru, adapun utawi mutiara, pira-pira mutiara, adapun yang dimaksud mutiara itu yang pertama fal aklu, mokeku akal. Jadi ketika akal enggak normal, hilang 1 mutiara. Wahwa dari aklu iku jawahiru ruhani. Jadi mutiaranya ruhani. Ruhani. Khalaqa kang dadekake hu ing akal sapa Allah Gusti Allah. Muta'alliqan hali berhubungan bi badanil insani kelawan awake manusia. Jadi Allah menciptakan akal ini berhubungan dengan diri manusia, berhubungan.
dengan diri manusia. Nah, jadi akal itu sama seperti matahari yang menyinari, matahari yang menyinari. Maka ketika ada hubungan antara akal dan hati. Ketika hatinya hidup, kepekaan rasanya hidup, akan memancar kepada akal, dan pancaran akal juga akan memantul kepada hati. Sama seperti matahari dan kaca. Matahari dan ketika pantulan akal yang begitu terang, tetapi kacanya gelap, juga tidak akan memantulkan cahaya. Tidak akan memantulkan cahaya. Kenapa demikian? Apa dasarnya? Karena mir'atul haya itu ada pada hati. Maka pancaran sinar bisa membedakan, penerang bisa membedakan ini baik buruk, ini lobang, ini macam-macam, itu akal. Nah, cuma rasa untuk yang terhubung, untuk yang berhubungan dengan akal itu akan tercipta daripada rasa, daripada hati. Maka ketika hati mati, hilang rasa. Masih melihat tapi tak merasa. Banyak yang akalnya, yaitu seperti seperti orang yang zauq, orang hanyut, yang akalnya kalah dengan zauqnya, tenggelam di dalam hatinya. Itu seperti orang yang tenggelam ke Allah, dia akalnya nggak indra ini lah. Misalnya terjadi, ada beberapa banyak yang memang jalur ilmu itu akalnya kalah dengan kekuatan hatinya. Dia dalam kebenaran, karena tenggelam, hanyut kepada Allah atau hanyut di dalam ilmu. Tetapi ketika akalnya sempurna tapi hatinya mati, belum jalan pada kebenaran, karena nilai kebenaran itu ada pada hati. Wadin, yang kedua adin, bahwa mayad'u ashabul uquli. Jadi wadin dan agama, bahwa tawidin iku ma perkara yad'u kang nari ashabil uquli wong kang duweni akal ila qabuli ma maring nerima perkara wa utaima iku minar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akal yang pertama agama, yaitu suatu perkara yang bisa mengajak atau menarik atau menerima bagi orang-orang yang berakal untuk menerima suatu perkara yang diwahyukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari Rasulullah, yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.